Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, karena di dalam Engkau, dalam persekutuan dengan Engkau, kami senantiasa merasakan ketenangan di dalam hidup kami. Kami merasakan sukacita dan damai sejahtera. Karena kami tahu Tuhan, Engkau adalah pribadi yang tidak pernah meninggalkan hidup kami. Engkau adalah Allah yang selalu memelihara, menjaga, dan membawa kami untuk menikmati seluruh berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, saat ini di mana kami rindu, kami haus akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Sebelum kami mendengar kebenaran firman-Mu, kiranya Tuhan mengurapi setiap kami, supaya kami mengerti, memahami setiap kebenaran firman-Mu yang Engkau bentangkan kepada kami Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan, Engkau sempurnakan perkataan hamba-Mu Tuhan dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu, supaya kuat kuasa Roh yang kudus itu Tuhan, yang mengurapi hamba-Mu ini Tuhan, yang mengajar hamba-Mu ini, yang memampukan hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tahu ketika kami mau fokus kepada kebenaran firman-Mu, ada oknum yang tidak ingin Tuhan, supaya kami memperhatikan, kami fokus kepada firman-Mu, yaitu kuasa-kuasa kegelapan setan iblis Tuhan. Kami mau patahkan, kami mau hancurkan kuasanya itu di dalam nama Yesus. Kami hanya izinkan kuasa-Mu yang ada di tempat ini, yang menguasai hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah Engkau, kami siap di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom. Ada sukacita? Haleluya. Ya, ini ibadah yang kedua. Saya harap kita tetap semangat yang bertugas, ya, karena kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang sama, dan kita mau menyimak dengan lebih sungguh-sungguh kebenaran firman Tuhan ini, supaya kebenaran firman Tuhan ini sungguh-sungguh memberkati setiap kehidupan kita. Haleluya. Saudara yang kasih Tuhan, pagi hari ini tema khotbah saya yaitu Yesus adalah jalan satu-satunya untuk menuju keselamatan. Ya, firman Tuhan apa judul kita adalah Yesus adalah jalan satu-satunya untuk menuju keselamatan. Ya, hari ini ya tadi sudah saya katakan bahwa ada beberapa anak Tuhan yang akan dibaptis, ya, menyerahkan dirinya untuk dibaptis, ya. Biarlah firman Tuhan ini semakin kalian mengerti, kalian semakin pahami, tetapi firman Tuhan ini bukan hanya untuk mereka yang dibaptis, tetapi juga kita semua, saudara kasih Tuhan, supaya kita memiliki pondasi yang kuat di dalam mengiring Tuhan, supaya iman kita tidak akan digoyahkan oleh apapun, supaya iman kita tetap teguh, ya, di dalam Tuhan. Tidak bisa kita menukar iman kita kepada Tuhan, karena kita mengetahui kebenaran yang sangat luar biasa. Bapak yang kasih Tuhan, mari kita membaca kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius pasal 7 ayat 24 sampai ayat yang ke-27, ya. Matius 7 ayat 24 sampai ayat 27. Ya, judul perikopnya dua macam dasar, ya. Mari kita baca firman Tuhan ini secara bersama-sama. Mulai hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Haleluya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini bicara tentang dasar, saudara. Dan firman Tuhan di sini katakan ada dua macam dasar.
Ya, dasar yang pertama adalah dasar yang kuat karena diletakkan pada dasar dari bahan yang kuat, saudara. Dan yang satu lagi adalah dasar yang tidak kuat. Apa yang membedakan dasar ini, saudara? Membedakan bangunan ini kuat atau tidak kuat adalah dasarnya, saudara. Ketika dua bangunan yang didirikan di atas dasar, saudara, untuk membuktikan kuat atau tidak kuatnya, itu perlu ada badai, saudara. Perlu ada banjir di sini katakannya yang akan menerpa bangunan itu. Apakah kuat atau tidak kuat? Dan dikatakan orang yang meletakkan bangunan di atas dasar yang kuat, yaitu orang yang bijaksana, ya ketika badai datang melanda, bangunan itu tetap berdiri kokoh. Sedangkan satu lagi adalah orang yang membangun tetapi tidak bijaksana, yaitu membangun dengan dasar yang tidak kuat, pasir, yaitu bicara tentang dasar yang tidak kuat, yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan adalah bangunan yang mudah roboh, yang mudah hancur, saudara yang kasih Tuhan. Di dalam perjalanan iman kita sebagai orang Kristen, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita suka atau tidak suka pasti akan menghadapi badai, cobaan, tantangan, godaan yang membuat kita tetap bertahan terhadap iman kita atau kita akan meninggalkan iman kita di dalam Tuhan. Itu tergantung dasar kita. Makanya dasar ini penting. Dan orang yang bijaksana, dia akan menjadikan firman Tuhan sebagai dasar, sebagai pijakan di dalam kehidupannya. Dan saya ingin mengajak kita pagi hari ini, siang hari ini, untuk melihat ya bahwa ada dasar di dalam iman Kristen yang tidak boleh, saudara, yang tidak boleh tergantikan oleh apapun, yaitu keyakinan, saudara, ya. Sebuah keyakinan bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan di mana kita memperoleh hidup kekal, ya. Next. Ya. Ini saudara yang kasih Tuhan, camkan ini, perhatikan ini. Salah satu kebenaran firman yang harus menjadi dasar atau pondasi kehidupan orang percaya adalah dengan meyakini bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan yang olehnya kita diselamatkan. Ya, saudara yang kasih Tuhan, di dalam dunia ini ada peribahasa yang mengatakan bahwa banyak jalan menuju Roma. Dan arti daripada peribahasa itu adalah banyak cara menyelesaikan suatu masalah atau banyak cara mencapai suatu tujuan, saudara. Sampai di sini definisi atau arti daripada peribahasa ini saya setuju, saudara. Tetapi ketika dikaitkan dengan bagaimana ya peribahasa yang mengatakan banyak jalan menuju Roma, dikaitkan dengan keselamatan, dikaitkan dengan bagaimana seseorang bisa sampai kepada kehidupan yang kekal bersama Allah Bapa di sorga, itu dengan banyak cara. Itu adalah sesuatu yang bertentangan dengan iman Kristen, saudara, bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Kita dalam hal-hal tertentu bisa mengatakan bahwa semua ajaran agama itu baik, saudara. Semua ajaran agama itu memiliki nilai-nilai universal. Artinya di dalam setiap ajaran agama yang satu dengan agama yang lain itu ada kesamaan-kesamaan. Ya, ada nilai-nilai universal yang perlu kita terima secara bersama-sama. Seperti semua agama mengajarkan bahwa kita harus hidup damai. Kita harus hidup rukun, kita harus hidup saling menolong, kita harus hidup saling mengasihi, kita hidup harus saling mengampuni satu dengan yang lain, saudara. Itu semuanya adalah satu nilai-nilai universal yang perlu kita terima, saudara. Tetapi kalau bicara tentang keselamatan, firman Tuhan mengatakan, saudara, untuk seseorang bisa sampai kepada keselamatan kekal adalah Tuhan hanya menyediakan satu jalan, yaitu melalui Yesus Kristus, saudara. Tidak ada jalan lain. Kita tidak bisa memilih jalan lain, saudara. Hanya ada satu. Next, ya. Ya. Firman Tuhan di sini dikatakan, di dalam iman Kristiani, yaitu iman yang didasarkan pada kebenaran firman Tuhan, mengajarkan kepada kita bahwa tidak ada alternatif lain untuk menuju keselamatan atau sorga. Jalan satu-satunya untuk kita
memperoleh keselamatan atau dapat masuk ke dalam kerajaan Allah adalah hanya melalui Yesus, saudara. Ini harga mati, saudara. Kita nggak bisa tawar-menawar dengan apa yang menjadi keyakinan, apa yang menjadi satu kebenaran firman Tuhan. Ya, tidak bisa kita tawar-menawar, saudara. Dan ada beberapa orang Kristen yang akhirnya meninggalkan iman mereka, saudara yang kasih Tuhan, karena di dalam hidup mereka tidak memahami dan meyakini akan kebenaran ini, sehingga dengan mudah orang tersebut meninggalkan imannya karena suatu hal. Ini sebuah realita yang harus kita juga lihat sebagai orang percaya, saudara, bahwa orang yang terlahir Kristen, saudara, belum tentu dia akan mengakhiri imannya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, ada beberapa orang yang akhirnya meninggalkan iman percaya mereka kepada Kristus karena mereka tidak memahami dan menerima serta meyakini bahwa Yesus Kristus adalah jalan satu-satunya yang disediakan Allah untuk kita memperoleh jalan atau memperoleh hidup yang kekal. Sehingga mereka berkata, ya agama apa saja yang penting kita berbuat baik, pasti kita masuk surga. Akhirnya dia tukar, saudara. Dia tinggalkan iman, saudara. Nah, kita sebagai orang percaya, ya kita harus punya keyakinan, iman. Kita harus meyakini apa yang ditulis dalam kebenaran firman Tuhan, saudara yang kasih Tuhan, bahwa tidak ada jalan lain untuk mendapatkan keselamatan di surga selain kita melalui Kristus, saudara. Ya, coba tayangkan slide yang berikutnya, saudara. Ya, ini beberapa alasan orang Kristen meninggalkan iman, saudara. Ketika saya melihat YouTube itu juga ada, saudara, kesaksian-kesaksian orang-orang yang menjadi mualaf atau mualaf, orang yang dari keyakinan Kristen menjadi keyakinan yang lain, saudara. Ada beberapa hal, ya, mungkin dia tidak mungkin ada orang yang meninggalkan Tuhan dengan tidak mengganti keyakinan yang lain. Justru ada juga orang yang meninggalkan Tuhan dengan cara apa? Tidak mempercayai akan adanya Tuhan sama sekali, yaitu menjadi ateis. Dia nggak mau beragama, saudara. Ini sesuatu yang terjadi di tengah-tengah dunia ini, saudara. Ya, itu terjadi, saudara. Nah, kita melihat ada beberapa orang yang kecenderungan untuk bisa meninggalkan iman, dan ini menjadi catatan yang harus kita perhatikan, saudara. Ya, beberapa alasan orang Kristen meninggalkan iman. Yang pertama adalah karena kecewa kepada Tuhan, juga bisa kecewa dengan manusia, saudara. Orang bisa kecewa kepada Tuhan karena mereka, saudara, merasa bahwa di dalam hidupnya mereka mengalami tantangan, mengalami kesulitan hidup, mengalami kesengsaraan, seolah-olah masalah tantangan tidak pernah ada ujungnya, tidak ada akhirnya, sehingga mereka menyimpulkan bahwa Tuhan itu tidak adil. Tuhan itu tidak maha kasih. Tuhan itu kejam, atau mungkin mereka berkata Tuhan itu adalah sesuatu yang tidak ada, saudara. Yang akhirnya menjadi ateis, tidak mempercayai akan adanya Tuhan, sehingga Tuhan. Nah, di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kalau kita membaca firman Tuhan tadi kan, kita harus melandasi kehidupan kita, kekristenan kita supaya kuat adalah dengan kebenaran firman Tuhan. Ada banyak kebenaran firman Tuhan yang mengatakan bahwa Tuhan itu baik, saudara. Kita sebagai orang percaya harus meyakini di dalam hidup kita bahwa Tuhan itu tetap baik. Tuhan itu akan selalu bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Amin. Saudara, kita jangan pernah kecewa dengan situasi-situasi dan kondisi yang ada yang kita alami. Jangan pernah menyimpulkan bahwa Tuhan itu tidak adil, Tuhan itu tidak baik, Tuhan tidak mengasihi aku, saudara. Tuhan itu luar biasa. Dia tetap berdaulat atas hidup kita. Dia tetap mengasihi kita. Dia tetap memiliki rancangan-rancangan yang indah dalam hidup kita. Bahkan dia memberikan jaminan hidup yang kekal, saudara. Orang meninggalkan Tuhan juga bisa karena kecewa dengan manusia. Mungkin saudara seiman, ya,
Ya udah, kita mungkin ini hati-hati saudara. Kalau orang hanya mengandalkan ya kekristenannya dengan melihat orang bisa kecewa. Bahkan seorang hamba Tuhan pun dia bisa jatuh dalam dosa, saudara. Ya, seharusnya seorang hamba Tuhan harus menjadi panutan, tetapi dalam kenyataannya ada hamba Tuhan yang jatuh dalam dosa. Kalau kita menggantungkan iman kita, pengharapan kita kepada Tuhan dengan melihat manusia, kita bisa jatuh, kita bisa kecewa, saudara. Jadi iman kita jangan digantungkan dengan pribadi di luar Kristus, saudara. Ya, iman dan percaya kita supaya tetap teguh adalah dengan menyadari bahwa Tuhan Yesus adalah jalan satu-satunya menuju ke Bapa di sorga. Ya, dengan memiliki keyakinan bahwa hanya Yesus Kristus sebagai jalan untuk kita memperoleh hidup yang kekal, maka kita tidak akan bisa melepaskan hal yang paling berharga itu di dalam hidup kita, saudara. Sekalipun mungkin kita diperhadapkan dengan kesulitan, dengan kesusahan, kesengsaraan, bahkan orang mengecewakan kita, kita merasa nggak diperhatikan dan sebagainya, kita tetap cinta Tuhan. Amin. Karena yang paling berharga dalam hidup kita adalah Kristus yang telah dianugerahkan di dalam hidup kita, saudara. Nanti kita lihat kebenarannya, saudara. Saudara yang kasih Tuhan, ini harus perhatikan, jaga hati kita ketika kita mengiring Tuhan. Jangan pernah kita kecewa dengan Tuhan. Tuhan itu tetap baik, saudara. Sekalipun kita kadang-kadang nggak baik, dia tetap baik. Kasih setianya tidak berubah dalam hidup kita, saudara. Ya, jangan pernah kita kecewa dengan orang-orang yang dianggap, oh ini udah rohani, ternyata seperti ini. Kok dia seperti ini dan sebagainya. Jangan, saudara. Saya juga sebagai hamba Tuhan, saya bisa mengecewakan Bapak dan Ibu, mungkin dengan perkataan saya, dengan sikap saya. Saya bukan pribadi yang sempurna. Pribadi yang pernah hidup di dunia ini yang sangat sempurna hanya ada pada Yesus. Amin. Makanya kita mau belajar, mau seperti Yesus, mau disempurnakan seperti Yesus, saudara. Ya, siapapun yang ada dalam hidup ini, mungkin kita memang perlu panutan, saudara. Tetapi pribadi yang layak kita agungkan, kita tiru, kita contoh, kita teladani adalah pribadi Yesus. Tidak ada yang lain, saudara. Hal yang kedua, saudara, orang bisa meninggalkan iman mereka kepada Tuhan adalah karena tahta, karena harta, dan karena wanita, juga karena pria, saudara. Ya, tahta itu bicara tentang kuasa, kekuasaan, jabatan, dan sebagainya. Ini anak-anak muda di sini juga masih ada peluang untuk berkarir ya dalam dunia usaha, dalam dunia pekerjaan. Mungkin bukan hanya anak-anak muda saja, tetapi kita juga sebagai orang-orang yang sudah dewasa. Ya, ini juga bisa ujian, ini bisa terjadi dalam hidup kita, saudara. Orang ditawari dengan kekuasaan, orang ditawari dengan jabatan, orang ditawari dengan posisi yang posisi tertentu yang menggiurkan dengan catatan dan syarat bahwa kamu harus meninggalkan Kristus. Ya, ini banyak terjadi, saudara. Dan mungkin ada orang yang sudah memiliki kuasa sehingga dia tidak lagi peka bahwa hidupnya itu ada dalam kendali Tuhan. Mereka hanya mengandalkan kekuatan yang mereka miliki, saudara. Mereka tidak menyadari bahwa di dalam hidupnya ada Allah yang berkuasa di dalam hidupnya. Dia hanya berjalan, dia hanya bertindak, dia mau melakukan segala sesuatu menurut kehendaknya sendiri karena dia punya kuasa, saudara. Sehingga iman di dalam Tuhan itu hilang dalam hidupnya, saudara. Dia berjalan dengan kekuatannya sendiri. Harta, ya, banyak orang juga karena harta ditawarin, saudara, ya, dengan sejumlah uang, dengan sebuah fasilitas dan sebagainya, saudara, supaya apa? Supaya meninggalkan iman, ini ya. Ini juga terjadi di dalam di dalam realita kehidupan manusia, ya. Dan yang itu selanjutnya adalah wanita. Pria bisa meninggalkan Tuhan Yesus. Pria bisa meninggalkan imannya di dalam Yesus karena apa? Wanita, saudara. Nah, anak-anak muda ini tantangan buat kalian, saudara, ketika engkau akan memilih pasangan hidup dalam kehidupanmu, saudara. Ini akan bisa, kalau enggak kita punya dasar yang kuat, saudara. Ini bisa tergantikan dengan mungkin kecantikan, dengan kebaikan, ya, pasangan yang akan kita idam-idamkan dalam hidup kita, saudara. Yang cewek mungkin
tantangannya adalah cowok, ya. Yang cowok ada tantangannya cewek. Ya, ini harus menjadi catatan kita sebagai anak-anak muda, saudara. Ya, siapa yang nanti akan menjadi pasangan hidupmu? Apakah engkau akan mengambil dan engkau akan ikut, ya, mengikuti orang yang tidak seiman dengan engkau? Engkau akan menggantikan imanmu dengan hal yang lain, menukar dengan kecantikan, dengan kegantengan, mungkin dengan kemapanan pasangan hidup yang ingin engkau miliki. Ini hati-hati, ya. Ini anak muda khususnya, ya. Waduh, saya kalau pilih-pilih gimana ya? Seperti kok susah begitu kan? Ada banyak, ya. Ada banyak alasan seseorang yang meninggalkannya. Salah satunya adalah karena tahta, karena harta, dan karena wanita atau pria, saudara. Dan yang ketiga, ya, beberapa alasan orang Kristen meninggalkan imannya adalah karena kesenangan dunia, yaitu hidup dalam hawa nafsu. Menjadi manusia duniawi. Ada banyak orang yang sudah awalnya mengambil komitmen untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menyerahkan diri untuk dibaptis, ya, rajin pelayanan, dan akhirnya, saudara yang kasih Tuhan, mereka meninggalkan imannya, meninggalkan kesetiaannya kepada Tuhan. Hanya apa? Karena gak tahan. Mereka merasa dikekang, bahwa ikut Tuhan tidak boleh ini, tidak boleh itu, saudara. Dan akhirnya mereka terjerumus lagi ke dalam dunia manusia yang penuh dengan hawa, dikuasai dengan hawa nafsu, dengan dosa, dengan kenikmatan dunia ini, saudara. Ini hati-hati, saudara. Jadi perjalanan iman kita dalam mengiring Tuhan itu selalu diperhadapkan dengan tantangan-tantangan yang bisa mengguncangkan iman kita. Ya, beberapa dasar yang kita akan melihat, beberapa dasar kebenaran firman Tuhan yang mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah jalan satu-satunya bagi manusia berdosa untuk memperoleh keselamatan, yaitu hidup kekal di sorga. Jadi ini bukan berdasarkan karangan saya, saudara, sebagai hamba Tuhan, ya, bahwa mengada-ada bahwa Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya di dunia ini. Tetapi kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Karena tadi dasar kekristenan kita harus diletakkan kepada kebenaran firman Tuhan. Mari kita lihat di dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai ayat 3 dan ayat yang ke-6, ya. Firman Tuhan berkata begini, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ, ya, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Saudara yang kasih Tuhan, ketika Yesus disalib, saudara, dia mati, dia bangkit, dan dia naik ke sorga. Firman Tuhan katakan dia menyediakan tempat bagi kita yang percaya. Amin. Dia berkata, "Janganlah gelisah hatimu. Jangan takut, jangan khawatir. Ya, di tempat Bapakku, di tempat Bapakku banyak tempat, saudara, ya. Di sorga disediakan satu tempat buat kita, saudara. Dan Yesus berkata, ya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Yesus mengatakan, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Ya. Dan dia mengatakan, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, saudara. Jadi firman Tuhan mengatakan bahwa hanya ada satu jalan untuk kita bisa datang dalam kehidupan yang kekal bersama Allah di sorga, yaitu hanya melalui Yesus Kristus. Tidak ada seorang pun. Dia yang dari sorga yang bisa menuntun, yang bisa membawa kita ke sorga. Amin. Seorang yang tidak pernah dari sorga, bagaimana orang itu akan memberikan janji bahwa kita bisa masuk ke sorga? Hanya Yesus, ya, hanya Yesus adalah
yang dari sorga, saudara. Dia yang dari sorga, dia turun ke bumi dan dia kembali ke sorga. Dia tahu jalan ke sana, saudara. Ya, kalau ada orang mungkin dari pertama dari tanah Batak, mungkin dari orang Tapanuli sana, yang dari pelosok sana dia mau ke Bekasi, ke Tambelang, ke rumahnya Pak Ayub. Saya yakin kalau disuruh sendiri mungkin dia bisa nyasar. Tetapi kalau saya yang jemput dia dari tanah Tapanuli sana, terus saya ajak ke Tambelang, dia pasti dijamin bisa sampai ke Tambelang, sampai ke rumahnya Pak Ayub. Sekalipun Google Map itu tidak bisa menemukan rumahnya Pak Ayub, ya. Tapi kalau saya yang bawa pasti sampai, saudara. Tapi kalau yang lain yang bawa nggak tahu, bukan di Tamblang sini, mungkin Tamblang yang lain, saudara, nggak ketemu dengan Pak Ayub, saudara. Nah, di dalam kehidupan kita juga sama, saudara. Kalau kita mau ke sorga, yang bawa kita harus juga yang berasal dari sorga, amin. Dan Yesus di dalam Alkitab, ya, hanya Yesus, dia yang datang ke sorga, yang ditentukan untuk membawa kita ke surga, saudara. Dia adalah jalan, saudara. Dia tahu tempat, ya. Ini kebenaran yang pertama, saudara. Kita lihat kebenaran berikutnya. Ya, kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12, ya. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Firman Tuhan katakan begini. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, yaitu Yesus Kristus maksudnya. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Saudara yang kasih Tuhan, di dalam kebenaran firman Tuhan ini tidak ada alternatif lain. Tidak ada jalan lain, saudara, kita dapat mendapatkan keselamatan, dapat mendapatkan hidup kekal bersama Allah Bapa di surga. Hanya ada satu nama, saudara, ya, di bawah kolong langit ini yang olehnya kita bisa memperoleh keselamatan. Jadi Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, mau cari kemana saja, ya, tidak akan dapat menemukan. Engkau pasti akan kembali lagi. Hanya Yesus yang menjadi jalan keselamatan buat umat manusia berdosa. Tidak ada yang lain, saudara. Ya, kita lihat lagi kebenaran firman Tuhan yang ketiga. Sebenarnya ada banyak, ya, kebenaran, tapi saya hanya mengambil 3 saja, saudara. Ya, di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai ayat 17 firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Perhatikan, anaknya yang tunggal. Ya, tidak ada anak kembar di sini, ya. Tidak ada anak kedua, ketiga. Anak tunggal itu artinya satu-satunya, ya. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia, saudara. Kedatangan Tuhan yang pertama, kedatangan Yesus, kelahiran Yesus ke dunia ini yang pertama, saudara, itu ada untuk menyelamatkan, untuk menyatakan kasih karunia kepada umat yang berdosa, menyediakan jalan supaya manusia yang berdosa bisa mendapatkan keselamatan, yaitu dengan cara mengorbankan dirinya. Dengan darahnya dia membasuh dosa-dosa kita, menyucikan kita dari dosa-dosanya. Dikatakan setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, saudara. Ini tidak ada, Tuhan Allah tidak ada menyediakan alternatif yang lain, saudara. Alkitab mengatakan bahwa keselamatan yang Tuhan berikan kepada manusia itu bukan berdasarkan karena apa? Karena hasil usaha kita. Hasil usaha kita itu apa? Dengan cara berbuat amal, dengan berbuat baik, dengan sedekah, ya, dengan mengorbankan diri, enggak, saudara. Tetapi keselamatan yang diajarkan oleh kebenaran firman Tuhan adalah berdasarkan kasih karunia-Nya Allah, yaitu melalui Yesus Kristus yang rela dikorbankan di atas kayu salib, saudara. Ini, saudara, kalau orang Kristen mau masuk surga, ya,
bukan karena amal baiknya. Tapi bukan berarti orang Kristen itu harus tidak berbuat baik, saudara. Dia berbuat baik karena sebagai respon akan kasih karunia yang telah diterimanya, sebagai ucapan syukur untuk memuliakan Tuhan, ya. Bukan berdasarkan kebaikan kesucian kita, saudara, tetapi oleh hanya semata-mata karena kasih karunia. Saudara yang kasih Tuhan, ya. Dan kita akan melihat bahwa keteguhan iman karena meyakini kebenaran firman Tuhan bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya juru selamat yang dapat memberikan hidup kekal dapat kita lihat di dalam kehidupan Rasul Paulus, saudara. Orang yang menyadari bahwa Yesus Kristus adalah anugerah terbesar yang diberikan Allah, karena di dalam Yesus Kristus kita bisa sampai kepada Bapa di sorga, saudara. Dia akan terus menggenggam, ya, harta yang paling berharga ini, yang tidak ternilai ini. Dan hal ini kita lihat dari keteguhan dan keyakinan iman pada Rasul Paulus, saudara. Mari kita lihat, saudara, pernyataan Rasul Paulus, ya. Ya, ini yang dinyatakan. Ini adalah ungkapan Rasul Paulus, ya, yang disampaikan kepada jemaat Filipi. Kita akan melihat bahwa orang yang sudah memahami dan meyakini bahwa hal yang paling berharga dalam hidup ini adalah ketika dia menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dia akan berkata bahwa hidupnya akan diserahkan buat Tuhan, ya. Firman Tuhan katakan di dalam Filipi pasal 1 ayat 21, demikian, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara, ayat firman Tuhan ini sering ditulis di nisan, ya. Kita nggak tahu, ya, di dalamnya itu dalam istilahnya orang waktu yang hidup ini benar-benar nggak dia hidupnya untuk Tuhan. Tapi pada umumnya setiap makam orang Kristen, ya, di nisannya itu ada, ya, paling banyak itu ditulis dengan kata-kata ini, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara yang kasih Tuhan, hal ini, ya, dinyatakan oleh Rasul Paulus karena dia merasakan bahwa betapa mulianya Allah yang disembah itu. Karena Allah yang disembah, yang dilayani itu adalah Allah yang menyelamatkan dirinya dari dosa, saudara. Menyelamatkan dia dari maut, dari hukuman kekal, saudara. Sehingga dia mau menyerahkan seluruh hidupnya. Dia berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan, saudara. Dia bahkan tidak takut dengan kematian. Dia selalu menghadapi bahaya dalam pelayanan. Dia mengalami berbagai macam penganiayaan, ya, penderitaan, tetapi dia tetap berpegang teguh kepada Kristus. Ya, kita lihat lagi, ya, ungkapan atau pernyataan dari Rasul Paulus, ya, ini kepada jemaat di Filipi pasal yang ketiga ayat 7 sampai 8, saudara. Ya, firman Tuhan berkata demikian. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Saudara yang kasih Tuhan, sebelum Paulus menjadi rasul Yesus Kristus, dia bernama Saulus, saudara. Dan dia sangat luar biasa. Dia adalah orang yang terpandang, seorang guru besar, saudara, seorang ahli Taurat, ya, punya posisi yang mentereng, saudara, yang ingin semua orang memiliki posisi seperti yang dimiliki oleh Saulus, saudara. Dihormati, dihargai, saudara. Seorang pemimpin yang luar biasa. Tetapi apa? Bahkan untuk melegalitaskan sebuah keagamaan yang dia yakini, dia mau menganiaya umat Tuhan, pengikut Tuhan. Tetapi ketika dia ditangkap oleh Tuhan, Tuhan menyatakan dirinya kepada
dirinya, saudara, dan dia akhirnya menyatakan bahwa Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan dia mengambil komitmen keputusan untuk melayani dia, saudara. Dia katakan yang dahulu, saudara, yang dianggap satu kehormatan, satu posisi yang diharapkan banyak orang ingin dihargai, dimuliakan manusia, saudara, itu semuanya dianggap sampah, saudara. Ada banyak orang yang menganggap hal-hal yang di luar Kristus itu yang lebih luar biasa. Punya jabatan, punya harta, punya posisi, dihargai orang, saudara. Itu sesuatu impian, suatu kerinduan semua orang. Tetapi Rasul Paulus kalau dibandingkan dengan pengenalannya dia akan Kristus, pengenalannya akan kasih Kristus yang begitu luar biasa, dia katakan Tuhannya itu lebih mulia dibandingkan dengan semuanya, saudara. Dia melepaskan itu semua. Karena yang paling berharga dalam hidupnya adalah Kristus, saudara. Nah, di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, apa yang paling berharga dalam hidup kita? Apakah uang kita, rumah kita, mobil kita, jabatan kita, atau apa, saudara? Tapi Rasul Paulus mengatakan bahwa yang paling mulia, yang paling berharga itu adalah Kristus, saudara, yang dianugerahkan Allah di dalam kehidupannya, karena Kristus yang telah menjadi jalan untuk dia bisa diperdamaikan dengan Allah, sehingga dia diselamatkan dari maut dan dia mendapat jaminan hidup kekal di dalam surga, saudara. Kesetiaan Rasul Paulus dan penderitaan yang dialaminya di dalam melayani pekerjaan Tuhan adalah bukti keteguhan imannya bahwa harta yang paling berharga di dalam kehidupannya adalah Kristus Yesus. Haleluya, haleluya. Saudara, sekali lagi di sini, saudara, apakah kita mau suatu saat menukar iman dan kepercayaan kita akan Tuhan dengan yang lain? Kalau kita bisa menukar, berarti Kristus itu belum berharga menjadi sesuatu yang paling berharga dalam hidup kita. Berarti ada sesuatu yang berharga yang lain di luar Kristus, saudara. Tetapi orang yang percaya, yang berpijak kepada kebenaran firman Tuhan, dia tidak akan pernah melepaskan iman percayanya kepada Kristus. Karena itulah harta yang paling mulia, paling berharga dalam hidupnya. Karena bisa membawa kita kepada hidup kekal di surga bersama Bapa. Kekal itu selama-lamanya, saudara. Kenikmatan dunia ini akan ada limitnya, saudara. Makanya kehidupan manusia digambarkan di dalam Alkitab itu seperti uap, saudara. Seperti bunga yang hari ini mekar, kecuali bunga ini, beberapa tahun tetap seger dia. Tapi karena bunga palsu, saudara. Kalau bunga asli dia akan mekar hanya beberapa saat, dia akan layu. Nah, kehidupan kita seperti itu. Orang hebat, dia menanjak dengan karir, dengan bisnis, dengan sebagainya, pelayanan hebat dan sebagainya. Akhirnya dia juga layu, saudara. Beberapa waktu yang lalu ada hamba Tuhan yang sangat luar biasa, pelayanannya luar biasa, tapi tetap aja ada endingnya. Di GBI itu ada Bapak Yakub Nawai, pelayanannya luar biasa, tapi tetap aja ada endingnya, saudara. Di dalam gereja kami yang lama itu GKRI juga sama, saudara. Ketua sinode sangat luar biasa dipakai Tuhan. Tapi tetap juga, saudara, ada limitnya, saudara. Hidup kita ini bagaikan uap, saudara, yang saat ini ada dan akhirnya lenyap. Jadi kenikmatan dunia, kenyamanan dunia ini hanya sementara, saudara. Bukan berarti kita nggak butuh dengan kenyamanan yang ada di dunia ini. Kita butuh, saudara. Tetapi yang paling berharga dalam hidup kita harusnya Kristus, amin, saudara. Kalau Kristus ada dalam hidup kita, dia akan jamin, saudara. Dia bukan hanya menjamin hidup kita untuk kehidupan kekal di surga, tetapi dia juga ada banyak janji yang Tuhan nyatakan di dalam hidup kita. Ada banyak berkat-berkat pemeliharaan Tuhan, saudara. Ini ketika saya melihat kesaksian, ketika saya melihat YouTube, bukan hanya di dalam Alkitab saja, saudara, tapi saya juga melihat YouTube, YouTube itu memang media sosial yang bisa disalahgunakan juga. Tetapi ketika kita melihat hal-hal yang positif, kita bisa diberkati. Di dalam YouTube itu saya banyak melihat
menyaksikan kesaksian-kesaksian para murtadin, ya, orang-orang yang dulu beragama lain dan akhirnya berpindah mengikut Kristus, saudara, ya. Itu luar biasa. Saya sangat diberkati. Ya, mereka yang dulunya membenci kekristenan, yang dulunya mereka tidak mengenal Kristus, tetapi yang akhirnya ditangkap oleh Tuhan, yang akhirnya oleh karena kasih karunia Tuhan, mereka dibukakan hatinya, mereka dibukakan pintu hatinya untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupnya. Mereka rela menanggung semua konsekuensi akibat iman mereka, saudara. Ketika mereka dan saya melihat orang-orang yang menerima Yesus dari keyakinan yang sebelumnya itu, saudara, mereka bukan orang-orang yang biasa. Bahkan mereka mengkaji kebenaran mereka yang mereka sudah yakini bertahun-tahun, saudara. Mereka dalami, tetapi ketika mereka makin mendalami apa yang menjadi keyakinan mereka, Tuhan singkapkan kebenaran yang lain, saudara. Sehingga mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan konsekuensi daripada apa yang mereka ambil, saudara, yaitu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya, mereka menghadapi banyak tantangan. Mereka ada yang dipenjara, saudara. Tapi mereka tidak melepaskan imannya. Mereka ditawarin lagi dengan iming-iming, dengan jabatan, dengan uang, dengan fasilitas, tetapi mereka juga tidak mau, saudara. Bahkan mereka dianiaya secara fisik, saudara, dipukul, ditendang, bahkan mereka diintimidasi, mau dibunuh, tetapi mereka tetap tidak mau melepaskan iman mereka kepada Kristus. Kenapa? Karena mereka menyadari, saudara, karena hanya di dalam nama Yesus mereka mendapatkan jaminan hidup kekal, saudara. Sebelumnya mereka tidak memiliki kepastian, tetapi ketika mereka berjumpa secara pribadi dengan Kristus, mereka punya kepastian akan hidup kekal di surga, saudara. Sehingga itu tidak dilepaskan, saudara. Lalu bagaimana dengan kita? Yang lahir, saya terlahir sebagai orang Kristen, saudara. Sekalipun saya Jawa, banyak orang berpikir saya ini dulunya Islam gitu. Enggak, saya dilahirkan secara Kristen, saudara. Kita juga sama, mayoritas dilahirkan secara Kristen. Apakah kita punya keyakinan, punya satu iman bahwa kebenaran ini adalah sesuatu yang sangat mendasar dalam hidup kita? Bahwa Yesus Kristus adalah harta yang paling mulia dalam hidup kita, yang paling berharga dalam hidup kita. Seringkali orang yang justru orang yang terlahir dari Kristen, saudara, menganggap enteng kasih karunia Tuhan. Tapi orang-orang yang dulunya membenci, dulunya menganiaya, ketika ditangkap oleh Tuhan, mereka sangat menghargai kasih karunia Tuhan itu. Sangat luar biasa. Dan saya sangat diberkati dengan kesaksian-kesaksian mereka. Haleluya. Saudara yang kasih Tuhan, ini perlu juga kita, yang terakhir, perlu saya sampaikan, saudara, bahwa ini ada langkah-langkah ketika seorang ini menerima keselamatan dari Tuhan. Yang pertama, saudara, ini singkat saja. Orang yang ingin menerima keselamatan di dalam Kristus Yesus, yang pertama adalah mereka harus percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, saudara. Kita sebagai orang Kristen nggak bilang, mungkin orang tua nggak mengajarkan anaknya, ayo sekolah minggu, ayo pelayanan, tetapi orang tua diam, duduk di rumah. Nanti dia berharap, anak saya rajin ke gereja, anak saya rajin melayani, nanti juga saya pasti masuk surga. Terus sedangkan dia nggak berbuat apa-apa, saudara. Nggak bisa, saudara. Dia harus percaya, ya. Jadi langkah yang pertama adalah orang yang mau diselamatkan dalam Tuhan adalah percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Jadi keselamatan kita ini adalah urusan pribadi kita dengan Tuhan. Tidak ada ojek, ya. Tidak ada nebeng, saudara. Nggak ada, saudara. Ke surga itu urusan kita dengan Tuhan. Jadi pastikan bahwa kita sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Yang kedua adalah bertobat dari kehidupan lama, saudara. Di dalam kitab Yakobus itu firman Tuhan katakan bahwa iman tanpa perbuatan itu pada hakikatnya adalah mati, adalah sia-sia, saudara. Jadi kita sebagai orang percaya tidak hanya bisa percaya kepada Yesus, tapi harus dibuktikan dengan perbuatan. Amin.
Bukan hanya dengan perkataan. Kalau dengan mengatakan aku percaya Yesus Tuhan, iblis juga bisa melakukannya, saudara. Ya, iblis juga percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Tetapi iblis yang membedakan adalah dia tidak bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini, saudara. Jadi kita sebagai orang percaya harus rela ya meninggalkan kehidupan lama kita, ya. Yang ketiga adalah mengikut Yesus, artinya kita hidup dalam tuntunan firman Tuhan. Apa yang diperkatakan, diperintahkan oleh kebenaran firman Tuhan harus kita lakukan dalam hidup kita. Kita harus selalu dituntun dengan kebenaran firman Tuhan. Makanya setiap hari harus kita merenungkan kebenaran firman Tuhan supaya kita mengerti apa sih yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, ya. Minta pimpinan Roh Kudus yang akan memampukan kita melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Inilah kebenaran firman Tuhan yang bisa saya sampaikan hari ini. Kiranya menjadi berkat buat Bapak, Ibu, saudara semuanya, ya, supaya firman Tuhan ini menjadi dasar di dalam kekristenan kita yang tidak akan pernah kita lepaskan iman kita di dalam Tuhan. Mari kita meresponi kebenaran firman Tuhan ini. Saya ingin mengajak kita untuk bangkit berdiri, kita nyanyikan Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan satu kesungguhan di hadapan Tuhan. Mungkin selama ini kita menganggap enteng, menganggap biasa kasih karunia yang Tuhan sediakan, yaitu Tuhan Allah yang penuh kasih itu telah menyediakan jalan untuk kita boleh diselamatkan, untuk boleh kita diampuni dosa-dosa kita, diselamatkan dari maut, saudara. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Semakin hari supaya kita semakin mencintai Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kita. Haleluya. Katakan, ku mau cinta Yesus. Haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan sekali lagi, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan, ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku, ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu, ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku, ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Sekali lagi katakan, pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur karena kebenaran firman-Mu mengingatkan dalam hidup kami bahwa kami punya harta yang tidak ternilai. Engkau adalah harta yang paling mulia, Tuhan. Tidak ada yang dapat disejajarkan, dibandingkan dengan Engkau, Tuhan. Karena hanya Engkau
yang menjadi jalan satu-satunya kami memperoleh hidup yang kekal bersama Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan. Biarlah pujian ini menjadi doa dan komitmen kami di hadapan-Mu bahwa kami mau mencintai Engkau Tuhan. Sekalipun ada banyak hal yang sulit, ada banyak hal yang menyakitkan di dalam hidup kami, tetapi kami tetap cinta Engkau Tuhan. Kami tidak akan pernah melepaskan iman percaya kami kepadamu Tuhan. Di dalam nama Yesus, biarlah Engkau memateraikan kebenaran firman-Mu kepada setiap kami, supaya iman kami di dalam Engkau semakin teguh. Di dalam nama Yesus Kristus, hamba telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Haleluya. Tuhan Yesus berkati. Jalan menuju keselamatan yaitu melalui Yesus Kristus Tuhan. Mari kita berikan korban syukur kita yang kedua, pembangunan dan kas gereja.